atau DPR. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, terkait ketidakseimbangan antara premi dan klaim pensiun di PT Taspen, serta dampak lanjutan dari kasus korupsi di PT Asabri, Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola dan juga keberlanjutan layanan pensiun bagi ASN, TNI, dan juga Polri. Ketidakseimbangan antara premi dan klaim pensiun di PT Taspen, serta dampak lanjutan dari kasus korupsi di PT Asabri, menjadi perhatian serius DPR RI. Melalui kunjungan kerja spesifik kedua pengelola dana pensiun tersebut, Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola dan keberlanjutan layanan pensiun bagi ASN, TNI, dan Polri. Kunjungan kerja spesifik DPR RI ke PT Taspen dan PT Asabri di Bali merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap BUMN pengelola dana pensiun. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menilai, kedua institusi ini masih menghadapi tantangan besar yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak jutaan pensiunan pegawai negeri dan aparat negara. Nurdin juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah premi yang masuk dengan klaim pensiun yang terus meningkat di PT Taspen. Ia mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif agar pelayanan kepada para pensiunan tetap terjamin dan berkelanjutan. Agar bisa kita mencari jalan keluar sehingga pelayanan kepada pensiun dan kinerja tata kelola daripada PT Taspen Asabri itu bisa lebih baik daripada sekarang. Nah, PT Asabri juga kita pahami bahwa beberapa waktu yang lalu telah mengalami suatu persoalan ya di mana ada kasus yang membuat Asabri hampir kolaps. Nurdin juga menambahkan, PT Asabri masih dalam proses pemulihan pasca kasus korupsi yang hampir membuat perusahaan tersebut kolaps. Berkat intervensi negara, Asabri kini mulai menunjukkan perbaikan melalui penguatan tata kelola, pengendalian internal, serta penataan strategi investasi yang lebih sehat dan transparan. Dari Provinsi Bali, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI soroti kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi pengembangan usaha kecil menengah di daerah tersebut. Komisi 7 DPR RI menyoroti kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT UMKM di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi pengembangan usaha kecil menengah di daerah tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menyayangkan kondisi ini. Menurutnya, PLUT UMKM seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan UMKM, baik dari sisi peningkatan kualitas produk, manajemen, hingga strategi pemasaran. Namun peran tersebut dinilai belum berjalan maksimal. Ilham juga menyoroti lemahnya dukungan pemerintah daerah, serta belum sinkronnya data jumlah pelaku UMKM. PLUT mencatat sekitar 22.000 UMKM di Subang, sementara pemerintah daerah mengklaim lebih dari 80.000. Perbedaan data ini menurut Ilham berpotensi menghambat upaya pembinaan dan penentuan strategi pengembangan yang tepat bagi para pelaku UMKM. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Subang. Kalau datanya saja sudah berbeda, ya kan? Kalau datanya saja sudah berbeda, apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Nah, ke depan kita coba benahi ini satu persatu, mulai dari data, mulai dari UMKM yang memang perlu kita bina, ya perlu kita tingkatkan lagi kualitas produknya, kita berikan pelatihan manajemen, baik itu investasi, pengelolaan maupun pemasaran.
Ilham mendorong adanya pembenahan data serta peningkatan sinergi antara Kementerian UMKM dengan pemerintah daerah agar program pembinaan dapat tepat sasaran dan memberikan hasil yang nyata bagi pelaku usaha. Dari Subang, Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendorong penegakan standar lingkungan yang ketat dalam setiap aktivitas pertambangan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto menegaskan pengelolaan pasca tambang dan juga reklamasi harus dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari setiap operasi tambang agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan dari kelestarian alam. Komisi 12 DPR RI mendorong penegakan standar lingkungan yang ketat dalam setiap aktivitas pertambangan. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto menegaskan, pengelolaan pasca tambang dan reklamasi harus dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari setiap operasi tambang, agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam. Nah, pertanyaannya mengapa kita di tempat lain kok nggak bisa seperti ini? Jadi kita harapkan pemerintah itu serius, SDM serius untuk mengurus pasca tambang, dan Vale ini bisa menjadi benchmark bagaimana mengurus pasca tambang yang baik. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto yang menekankan reklamasi tidak boleh hanya dipenuhi sebagai kewajiban formalitas, namun harus dilaksanakan secara serius untuk memulihkan ekologi dan memastikan hasil pertambangan memberikan manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Komisi 12 DPR RI menilai pengelolaan pasca tambang dan reklamasi yang baik perlu ditetapkan sebagai standar nasional, sehingga praktik pertambangan di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab tanpa mengganggu kelestarian lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Kalau dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 misalnya ditekankan syarat untuk pertambangan itu adalah dengan juga skema reklamasi yang harus bisa menjamin bahwa kawasan pertambangan itu akan kembali seperti semula. Dari Sulawesi Selatan, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Setelah pembahasan mendalam terkait penguatan cadangan pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan koordinasi distribusi pangan, Komisi 4 DPR RI setujui pagu anggaran Bapanas sebesar Rp233,29 miliar untuk RAPBN 2026. Komisi 4 DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pangan Nasional atau Bapanas sebesar Rp233,29 miliar untuk RAPBN tahun 2026. Persetujuan ini diberikan setelah pembahasan mendalam terkait penguatan cadangan pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan koordinasi distribusi pangan. Namun, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menetapkan kebijakan harga beras fortifikasi. Ia menilai program ini penting untuk mencegah stunting melalui pencampuran beras biasa dengan kernel berisi vitamin dan mineral. Akan tetapi, penerapan harga yang tidak tepat dapat mematikan usaha penggilingan padi skala kecil dan menengah. Apa itu beras fortifikasi? Adalah beras yang dicampur dengan kernel, yaitu beras yang dibuat dengan pasta bubuk beras, vitamin dan mineral, kemudian dicampurkan dengan beras biasa yang tujuannya adalah itu untuk bisa mengendalikan terhadap terjadinya stunting. Nah ini, namun kalau ini nanti diberlakukan dan kemudian tidak dikendalikan harganya, kalau harga beras fortifikasi yang memang sangat positif untuk kesehatan, kalau itu harganya nanti beda nipis dengan beras biasa, itu penggilingan padi menengah dan kecil petani akan mati. Firman Subagio mengingatkan agar kebijakan fortifikasi beras diterapkan secara terbatas dengan menjaga disparitas harga, sehingga tidak menimbulkan gejolak pasar dan memberi keuntungan sepihak kepada para tengkulak beras. Dari Jakarta, Handoko dan Valdo, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa terkait dengan Komisi 5 DPR RI yang menyoroti efisiensi penggunaan anggaran, di mana dana yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas. Efisiensi penggunaan anggaran menjadi perhatian Komisi 5 DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR, Kementerian PKP, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa dan Transmigrasi. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan penghubung antar wilayah, hingga pemenuhan kebutuhan dasar rumah bagi masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi menegaskan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan harus digunakan secara efisien untuk kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur, perumahan, serta pembangunan desa. Tentunya kami berharap dengan anggaran yang ada ini, kami lihat juga nggak kecil-kecil banget ya, lumayan luar biasa juga. Tentunya bisa dimanfaatkan untuk proses pembangunan yang ada di tanah air ya di Indonesia. Banyak ya terkait dengan infrastruktur ya, tentunya kami berharap agar daerah-daerah yang belum mendapatkan sentuhan jalan, perbaikan-perbaikan perlu kita perbaiki. Kemudian juga ada terobosan-terobosan terkait dengan jembatan-jembatan yang menghubungkan antar daerah. Kemudian juga terkait dengan di perumahan ya, kita berharap agar keinginan pemerintah dalam rangka mengejar backlog warga masyarakat Indonesia yang belum punya rumah itu juga bisa kita capai secara perlahan-lahan. Jadi anggaran perumahan juga tahun ini juga cukup besar, sehingga kita berharap ini bisa dimanfaatkan secara optimal sehingga kebutuhan dasar akan rumah untuk masyarakat kita ini bisa tercapai pada akhirnya. Komisi 5 menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan dengan turun ke daerah untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tanah adalah sumber kehidupan, namun di berbagai daerah, konflik agraria masih terus terjadi yang melibatkan masyarakat, perusahaan, hingga pemerintah daerah. Dan DPR RI memandang persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlanjut, karena menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih izin, dan lemahnya penegakan hukum seringkali menjadi akar masalah yang tak kunjung selesai. Dan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, DPR RI mengambil langkah tegas dengan membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang menjadi wadah koordinasi lintas komisi dan lintas sektor untuk mengurai benang kusut persoalan tanah di berbagai daerah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Lambannya reforma agraria selama 65 tahun terakhir telah melahirkan berbagai masalah struktural, meningkatnya angka kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan sosial ekonomi. Situasi ini harus direspon secara cepat dan tepat oleh penyelenggara negara dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. DPR RI secara resmi membentuk panitia khusus atau Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sebagai langkah nyata dan komitmen DPR dalam menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terus terjadi di berbagai daerah. Langkah ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan agraria dan penyelesaian konflik yang seringkali melibatkan tumpang tindih regulasi, kebijakan, hingga lemahnya tata kelola. Wakil Ketua DPR RI serap aspirasi terkait penyelesaian konflik reforma agraria dengan adanya usulan pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria agar mampu menjadi solusi konkret dalam menuntaskan persoalan yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat kecil. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk Pansus Penyelesaian Reforma Agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Reformasi Agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Reforma agraria merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus membuka peluang investasi baru. Tanpa adanya kepastian hukum terkait hak atas tanah, potensi ekonomi daerah akan tetap terbatas dan kemandirian fiskal sulit tercapai. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menekankan perlunya redistribusi tanah yang terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah
banyak rencana investasi terhambat karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti reforma agraria dengan perencanaan dan pengelolaan tanah yang matang. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memaksimalkan PAD, menarik investor, dan memperkuat ekonomi lokal. Nah, kalau ini belum ada kesepakatan, belum ada perpres yang menjadikan reforma agraria ini jelas, maka akan sulit sekali bagi Menteri Pertanahan bekerja bersama dengan Pemda nanti melakukan redistribusi. Redistribusi itu kita berbicara jadi ada yang namanya akses dan aset. Akses itu jalan, kebutuhan lingkungan dan sebagainya. Aset ya itu menjadi equity bagi apakah itu menjadi milik negara atau milik daerah. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya penataan ulang pengelolaan lahan di kawasan hutan yang belum memiliki legalitas lengkap sebagai upaya untuk mencegah kerugian negara dan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan patuh pada aturan. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peranan krusial tak hanya dari sisi penerimaan bukan pajak, akan tetapi berperan dalam memberikan layanan publik yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Kita juga berharap agar bahwa BPN ini kan selain dia berkontribusi, tapi di sisi lain juga ada fungsi pelayanan di sana. Pak Prabowo ingin bahwa pengurusan itu, terutama yang berkaitan dengan publik, masyarakat luas, tidak boleh pengurusannya diperlama. Pembaruan regulasi agraria diharapkan bisa mendorong pemerataan akses terhadap tanah. Mengingat ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia cukup tinggi, sementara kesejahteraan masyarakat di pedesaan jauh dari kategori merata. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Bali tak hanya identik dengan wisata alam pantai yang memanjakan mata. Dan tak hanya menyajikan bentangan alam yang indah, Bali juga menghadirkan wisata kebudayaan yang menarik untuk diketahui. Pemirsa tidak perlu bingung jika berlibur ke Bali karena ada beragam objek wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya Desa Penglipuran, salah satu desa terbersih yang ada di dunia. Dan sesaat lagi pemirsa akan kita ajak untuk melihat lebih dalam seperti apa sih Desa Penglipuran. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 9. Ada temuan nggak Bu Seli, TPHD ini diperjualbelikan? Ada, banyak. Waktu periode yang lalu kan kita juga sering mendapatkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya TPHD, petugas haji ini kan diperjualbelikan juga, oknum ya. Petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Maka jangan sampai ganti kementerian tetapi hanya ganti casing. SDM tetap sama, kemudian pelayanannya tidak jauh beda seperti pada saat dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi sebetulnya APBN itu ada nggak anggaran untuk manasik? Ada. Itulah yang membuat kami setiap rapat dengan Kementerian Agama di periode lalu menganggap sebetulnya anggaran manasik haji yang ada di APBN ini nggak perlu. Atau kalau emang perlu, ya sudah, KBHU-nya dibubarkan. Betul nggak? Kalau misalkan dinaikkan biaya manasiknya dari APBN, atau kalau lagi. enggak, begini, anggaran manasiknya kita kasihan ke KBHU. Nah itu. Betul kan? Iya. Ya itu, saya baru dapat ide dari Mas Alfat. Itu ide brilian yang akan saya sampaikan di dalam RDP nanti. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, selalu ada yang menarik untuk dikulik dari Bali. Selain cantik secara bentangan alam, Pulau Seribu Pura ini juga kaya akan hasil seni dan budaya. Salah satu warisan budaya yang hingga kini masih terjaga adalah Desa Penglipuran. Desa Penglipuran dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di dunia, menjadikan Desa Penglipuran terkenal di kalangan wisatawan. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, langsung saja kita simak informasi seputar Desa Penglipuran dalam segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini.
yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya. Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list pemirsa saat ke Bali adalah Desa Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namanya tentu sudah tak asing bukan? Sebab Desa Penglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Penglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apa sajakah itu? Yuk kita ulas satu persatu keunikannya. Tahukah pemirsa, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia? Selain desa Giethoorn di Belanda dan desa Maulinong di India, nah kita patut bangga nih, karena Desa Penglipuran adalah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation. Wow, keren banget kan? Saat memasuki desa ini, pemirsa akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin pemirsa masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh desa. Satu hal yang perlu diperhatikan nih, ketika pemirsa mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan Desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Sebagai gantinya, pemirsa bisa mengeksplorasi keunikan Desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, pemirsa juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di Desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk nggak tertib membuang sampah ya. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, tata ruang Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa Penglipuran dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Keseruan liburan di Desa Penglipuran akan semakin bertambah ketika pemirsa menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan Desa Penglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah pemandangan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan Desa Penglipuran yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Kalau pemirsa belum puas, pemirsa bisa langsung loh mengunjungi Desa Penglipuran yang ada di Bali. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentunya pemirsa akan puas saat berkeliling di Desa Penglipuran. Di Desa Penglipuran, pemirsa benar-benar akan merasakan atmosfer Desa Bali yang otentik dan masih asri. Tetapi jangan lupa untuk tetap sopan dan menghormati adat istiadat setempat ya. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR dan menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda setelah program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.